Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, pihak Ferdy Sambo dan Richard Eliezer saling menuding bohong setelah terungkap sejumlah fakta di persidangan. Pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuding Eliezer berbohong melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Pihak mereka pun mengatakan Eliezer membawa Steyr ke atas ke lantai 3 rumah pribadi Saguling pun terbantahkan karena tidak terlihat di CCTV. Sementara pihak Eliezer menyebut CCTV yang diputar dan diteliti penyidik telah tercecer sehingga sejumlah peristiwa tak terlihat termasuk ketika dirinya membawa Steyr ke atas. Sebelumnya Eliezer juga menuding Putri berbohong karena membantah pernah merencanakan skenario bersama Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Sementara itu pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyampaikan bahwa saat menjalani persidangan seperti di sidang Ferdy Sambo CS, saksi tidak boleh berbohong. Hal tersebut menanggapi soal saling tuding memberikan keterangan palsu pada sidang pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Fikar, pada pasal 174 KUHP sudah mengatur bahwa seorang saksi tidak boleh memberi keterangan palsu. Meski begitu, hal tersebut menurut Fikar bisa membuat hakim untuk menghentikan perkara inti dalam persidangan. Fikar Hajar mengungkapkan kesaksian palsu dianggap melanggar pasal 220 KUHP. Saksi tersebut akan divonis hukuman 1 tahun 4 bulan. Sejalur dengan Fikar Hajar, pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir mengungkapkan diam atau tidak tahu meskipun bisa bicara dan tahu dan mengetahui adalah hak terdakwa untuk bersikap. Meski begitu, keterangan saksi yang dapat dipidana adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah. Muzakir mengungkapkan para terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama seharusnya diadili secara bersama-sama. Tetapi oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang terpisah, maka jika dalam satu dakwaan saksi terdakwa tidak disumpah. Soal materi keterangan saksi yang juga terdakwa, esensinya adalah mengklarifikasi atas isi keterangan saksi lain, barang bukti dan alat bukti lain. Berita kedua, saksi ahli psikologi forensik dari Apsifor Reni Kusumowardani mengungkapkan Richard Eliezer atau Baradae memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan emosi yang tidak stabil. Diketahui Reni dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jaksel pada Rabu 21 Desember 2022. Reni menuturkan sikap kepatuhan itu dinilai Reni sebagai destructive opinion atau sifat yang bisa merusak apabila perintah yang diterima bisa merusak. Jaksa kemudian bertanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J, seperti apa bentuk destructive opinion itu. Reni menyampaikan saat menerima perintah, Richard akan melihat perbedaan status antara dirinya sebagai Barada dan Ferdy Sambo sebagai Jenderal Polisi Bintang 2. Jaksa kemudian menanyakan apakah artinya Richard saat itu kehilangan kehendak untuk menolak perintah Sambo atau tidak. Reni menjawab tidak sepenuhnya menghilangkan kehendak bebas Richard untuk menolak Sambo. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.